Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Meria. Saya ingin mendeskripsikan tentang perkembangan diri saya sejak balita hingga SMA. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau saya itu beberapa kali ganti HP dan memorinya nggak sempat saya backup. Jadi foto-foto yang akan ditampilkan nanti akan sedikit atau terbatas. Saya mulai dari tahapan playgroup atau sekitar umur 2-4 tahun. Motorik kasar saya saat itu terbilang baik. Saya di saat itu kata orang tua saya aktif lari-larian, lompat-lompat, terus udah bisa main sepeda roda 4 juga. Terus kalau motorik halusnya, saya dari sebelum TK saya udah lancar banget nulis saat umur 4 tahun pas. Terus di saat itu juga saya suka banget coret-coret tembok, coret-coret buku gambar juga. Terus kalau untuk bahasa, saya saat umur 2-4 tahun itu ngomongnya udah lancar. Tata bahasanya juga kata orang tua saya udah cukup baik kalau dilihat dari anak-anak seumuran saya saat itu. Saya juga ngerasa saya kayak gitu selain karena faktor lingkungan, juga karena faktor gen. Soalnya ibu saya jago banget ngomong. Terus kalau sosialnya, saat itu saya belum banyak bersosialisasi atau main sama orang-orang luar, jadi lebih banyak main sama sekitaran keluarga atau keluarga besar. Dimulai dari masa taman kanak-kanak. Saya awali dengan motorik halus dulu, karena sebelum TK saya udah bisa menulis dengan lancar. Kata orang tua saya selama di TK lebih banyak main-main aja gitu, belajarnya sedikit. Terus saya ingat banget di TK itu saya suka banget mewarnai dan juga menggambar. Orang tua saya juga memfasilitasi hal tersebut dengan beliin buku gambar, pensil warna, krayon, dan lain-lain. Nah, saat itu juga saya ingat saya juara 1 menggambar dan juga mewarnai. Selain itu, saya suka banget menggunting kertas origami yang berpola gitu, terus ditempel di buku gambar. Pokoknya saat di TK, motorik halus saya ngerasa semakin bagus perkembangannya. Lalu motorik kasar. Namun motorik kasar saya saat TK menurut saya nggak begitu baik, karena pas kecil tuh saya selalu dipanggil Inca Oleng karena jalan itu susah lurus gitu, miring-miring kesana kemari. Orang tua saya selalu ngajakin ngelakuin aktivitas untuk melatih motorik kasar seperti lompat tali, berenang gitu, main sepak bola, kasti, dan lain-lain. Tapi dari saya pribadi, saya nggak begitu bisa ngelakuin itu. Yang menurut saya mahir ngelakuin di motorik kasar itu cuma menari. Nah, dari sebelum TK itu saya udah senang banget nari. Makanya pas di TK saya inisiatif untuk ikut tari tradisional dan sempat pentas nari juga. Lalu dari sisi bahasanya, saat TK saya hanya bisa mengucapkan bahasa Indonesia dengan standar selayaknya anak TK, dan juga sedikit bahasa Inggris karena diajarkan di TK. Dan di masa TK pun kosakata bahasa saya, pengetahuan bahasa saya masih sangatlah terbatas. Lalu perkembangan sosial, saat TK saya senang banget bersosialisasi dengan tetangga, teman sekitar, rumah, dan juga sekolah, baik ke perempuan maupun laki-laki atau bahkan stranger. Itu saya pernah bilang saking friendly-nya saya tuh suka banget nyapa orang-orang random di jalan, kayak hai gitu sambil ketawa-ketawa. Aneh memang. Lalu saya akan lanjut ke tahap SD. Dimulai dari aspek bahasa.
Tata bahasa dan pengetahuan bahasa saya saat SD itu menurut saya cukup meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sesuai dengan teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Saat SD itu saya sangat dekat dengan keluarga ibu saya yang berasal dari suku Betawi. Nah, melihat keseharian mereka yang bercakap-cakap dengan bahasa Betawi membuat saya juga jadi paham bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu cukup beda dengan bahasa Jakarta, kayak yang berakhiran banyak yang berakhiran seperti ape, di mana gitu. Saya juga sempat tinggal dan sekolah di Depok. Di sana ada mata pelajaran bahasa Sunda dan para tetangga saya juga banyak yang orang Sunda dan bercakap-cakap dengan bahasa Sunda. Di saat itu saya sedikit paham bahasa Sunda, tapi sayangnya sekarang udah lupa sih. Dari aspek sosialnya saat SD itu saya masih sama cerianya dengan masa TK. Saya sangat suka main sama teman sebaya. Terus saya juga ngerasa saat SD saya mulai ada kesadaran untuk mencari jati diri, terutama sejak kelas 4 SD. Terlihat dari saya sudah tahu kesukaan saya apa gitu, masih abu-abu gitu. Nanti besarnya mau jadi apa gitu dan lain-lain sebagainya. Sesuai yang tadi saya bilang, ini masih abu-abu karena banyak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti bacaan, tontonan, lingkungan, dan lain-lain. Lalu lanjut ke perkembangan motorik halus. Motorik halus saya saat SD, saya merasa semakin mahir menggambar dan mewarnai. Saya juga ingat banget, saya senang banget nyusun puzzle dan juga ngecok kartu. Lalu motorik kasarnya, menurut saya motorik kasar saya saat SD cukup meningkat walaupun tetap biasa aja. Saya nggak begitu suka lari-larian atau lompat gitu karena juga saya gampang capek, dan pas SD itu saya sempat agak gemuk gitu. Tapi kalau pelajaran olahraga saya masih bisa ngeimbangin kayak sprint, lompat tali, dan lain-lain. Oke, lanjut ke masa-masa SMP. Saat SMP itu pengetahuan bahasa saya semakin meningkat. Saya lebih mahir bahasa Inggris karena banyak menonton film-film kartun western, film western juga, terus konten-konten bahasa Inggris, dan saya juga suka mengaplikasikannya sedikit-sedikit di sehari-hari. Namun kemampuan bahasa Sunda saya udah full menghilang karena nggak pernah dengar di sekitar saya ngomong bahasa Sunda dan nggak pernah mengaplikasikan juga ke sehari-hari. Selain itu karena saya senang membaca novel gitu, terus nulis cerita, saya merasa kemampuan dan pengetahuan bahasa Indonesia saya juga cukup meningkat pada masa SMP. Kalau sosialnya karena makin banyak kegiatan saat SMP, itu membuat saya makin menutup diri dan mengurangi sosialisasi dengan tetangga sekitar. Pada fase ini saya juga merasa lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman dibanding dengan keluarga. Saya ngerasa lebih bandel sometimes karena pergaulan. Tapi bandelnya yang masih standar sih, kayak pulang malam, main terus. Saat SMP itu saya mulai ngucapin kata kasar for the first time, tapi kata kasarnya itu kayak cuma anjir, udah gitu. Untuk motorik halus saat SMP, karena di masa SMP untuk pertama kalinya saya punya laptop, saya mulai berlatih mengetik cepat dan juga mengetik dengan 10 jari. Terus ditambah lagi saya nulis cerpen kan, cerpen, ngerjain tugas, saya banyak melatih otot-otot jari jadi semakin mahir. Terus saat sebenarnya dari SD sampai SMP saya tuh senang banget main PlayStation, dan menurut saya itu bisa melatih keseimbangan antara mata dan juga otot-otot jari tangan.
buat motorik kasar berbeda dengan masa-masa SD. Pas SMP ini saya banyak ngelakuin aktivitas fisik seperti bersepeda, terus lompat tali, skipping, terus saya juga mulai seriusin nari saat SMP. Saya join ekskul modern dance di sekolah, terus di rumah juga saya senang banget dance gitu, biasanya dance K-pop gitu. Lalu yang terakhir, fase SMA. Saat SMA, pengetahuan bahasa saya mulai meningkat lagi. Saya mulai belajar bahasa Korea dan juga Jepang, tapi dasar-dasarnya aja sih, karena saya suka Korea dan juga Jepang, dan juga di lingkungan saya banyak banget yang suka kedua itu. Selain itu juga saya mulai belajar bahasa Jerman dan juga Prancis karena itu dijadiin mata pelajaran wajib di sekolah, dan juga saya sering mengaplikasikannya juga, terutama saat praktik ujian. Sosialnya saat SMA itu saya merasa kemampuan bersosialisasi saya semakin bertambah. Saya senang banget punya teman banyak, sampai saya daftar banyak ekskul itu buat nyari banyak temen gitu. Terus di fase ini juga saya ngerasa saya udah nemuin jati diri dan udah benar-benar kenal diri saya siapa gitu, kayak saya sukanya apa, nanti kedepannya mau gimana, fix jurusan apa, kerja apa gitu. Saya juga merasa semakin dewasa meskipun kadang-kadang ada si kanak-kanaknya. Terus di masa SMA ini juga saya merasa lebih banyak ngabisin waktu sama temen sih, lebih daripada saat SMP. Untuk motorik kasar saat SMA, saya saat SMA didiagnosis sakit asma, dan hal itu membuat intensitas saya untuk melakukan kegiatan fisik menggunakan otot kasar itu semakin berkurang karena jadi gampang capek dan juga gampang nyesek juga saat olahraga gitu, pelajaran olahraga misalnya kayak sprint, maraton, itu saya jadi